Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar M. akan membersamai Bapak, Ibu, dan anakku sekalian dalam pembelajaran biologi dalam materi replikasi DNA. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Bapak, Ibu, guru, dan anakku sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Baik, anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita telah membahas jauh tentang DNA dan RNA, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada replikasi DNA. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, insyaallah, yang pertama adalah menjelaskan pengertian replikasi DNA. Kemudian yang kedua, menjelaskan 3 hipotesis mengenai replikasi DNA. Yang ketiga, mengidentifikasi protein yang berperan dalam replikasi DNA. Selanjutnya, menjelaskan mekanisme replikasi DNA secara umum, baik itu pada sel prokariot maupun pada sel eukariot. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan perbedaan leading strand dan lagging strand. Saya kira itu 5 tujuan pembelajaran kita insyaallah pada kesempatan hari ini. Apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA dapat diartikan sebagai sebuah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat tahap interfase menjelang sel akan membelah. Jadi dari pengertian ini anakku sekalian sangat jelas bahwa sesungguhnya tujuan dari penggandaan DNA adalah mempersiapkan diri, sel mempersiapkan diri karena tahap selanjutnya akan terjadi pembelahan sel. Untuk sel eukariot itu terjadinya pada fase sintesis. Adapun untuk sel prokariot bukan pada saat sintesis, fase sintesis, karena sebagaimana kita ketahui nanti akan dijelaskan lebih jauh pada pelajaran selanjutnya dalam tahap materi pembelahan sel, bahwa ternyata untuk sel-sel prokariot, misalnya pada bakteri, proses pembelahan selnya itu berlangsung secara amitosis. Artinya mitosis itu bahwa hanya berlangsung begitu saja tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Adapun untuk sel eukariot itu melalui mitosis yang prosesnya paling tidak sebagian besarnya adalah 2, mitosis dan interfase. Dan ternyata untuk sel eukariot penggandaan selnya atau replikasi DNA-nya ini itu terjadi pada fase sintesis pada tahap interfase. Jadi dari sini saja sudah sangat jelas bedanya antara prokariot dengan sel eukariot. Kemudian pada gambar inilah tahapan pembelahan sel. Jadi bisa dilihat anakku sekalian, replikasi DNA itu pada fase ini, pada tahap ini, pada tahap interfase ini. Jadi replikasi DNA terjadi di sini pada fase sintesis yang umumnya pada sel itu berlangsung antara 6 sampai 10 jam. Tapi biasa juga 8 jam. Ini yang paling sering terjadi 8 jam. Jadi terjadinya pada fase sintesis untuk sel eukariot. Kalau prokariot tidak ada fase-fase yang seperti ini, jadi berlangsung saja dan cepat. Makanya dalam sebuah teori dijelaskan bahwa untuk replikasi DNA untuk sel eukariot itu per detiknya antara 50 sampai 100 rantai polinukleotida. Jadi nukleotida yang direplikasi itu antara 50 sampai 100 per detik untuk sel eukariot. Kalau untuk sel prokariot itu bisa sampai 1000 per detiknya rantai nukleotidanya, polinukleotidanya.
Jadi sangat jelas perbedaannya, dia begitu, kalau prokaryot begitu cepat dan berlangsungnya tidak melalui pada tahap sintesis, tapi berlangsung begitu saja. Kemudian ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Jadi penggandaan DNA itu ada 3 hipotesisnya menurut para ahli di awal-awalnya. Yang pertama adalah metode konservatif. Yang kedua adalah metode semi konservatif, dan yang ketiga adalah metode dispersif. Apa itu metode konservatif? Metode konservatif adalah penggandaan atau replikasi DNA di mana heliks ganda induk tetap dalam keadaan utuh dan dibuat sebuah salinan atau penggandaannya yang kedua yang baru. Jadi coba kita lihat, perhatikan gambarnya. Ini yang disebut dengan replikasi konservatif. Ini yang baru, yang lama, DNA induk, disilakan DNA induk. Terbentuk kembali DNA induk dan terbentuk DNA yang baru. Jadi terpisah kedua-duanya dan pas menjadi dua buah DNA. Kemudian ada juga yang disebut dengan metode konservatif. Apa itu metode konservatif? Metode konservatif adalah kedua untai molekul DNA induk terpisah dan setiap untai berfungsi mencetak atau mensintesis untai komplementer yang baru. Yang mana contohnya yang paling ujung, yang ini. Jadi sangat jelas ini adalah DNA induk yang awal. Kemudian setiap ini tuh membuka diri. Pitanya membuka diri, ini juga membuka diri. Dan setiap pita yang membuka diri tadi itu membentuk cetakannya. Jadi terbentuk dua DNA, di mana setiap untai DNA lama itu masing-masing mencetak satu DNA baru. Itu metode semi konservatif. Kemudian yang ketiga adalah metode dispersif. Apa itu metode dispersif? Setiap untai dari kedua molekul anak dari DNA bercampur antara yang lama dan yang baru. Bisa kita perhatikan di gambar. Jadi ini yang dispersif, ini yang lama, sangat jelas ini lama, ini baru. Berselang-seling. Jadi tetap terbentuk dua DNA, tapi berselang-seling pitanya antara DNA baru dan DNA lama. Lalu timbul mungkin pertanyaan, dari ketiga metode ini, dari ketiga hipotesis ini tentang replikasi DNA, yang manakah yang benar sebetulnya? Oleh Michelson dan Stalya pada tahun 1958 menguji cobakan pada bakteri E. coli. Ternyata dari hasil percobaannya nampak jelas dari 3 metode yang dikemukakan tadi, hipotesis yang coba dicobakan dalam percobaannya, ternyata yang benar adalah yang semi konservatif. Yang benar adalah yang semi konservatif, di mana betul-betul setiap DNA itu membuka diri dan terbentuk DNA baru sebagai pasangan dari pita DNA lama. Sementara metode konservatif dan dispersif itu ternyata tidak terbukti. Jadi ternyata yang benar menurut penelitian bahwa dari ketiga metode itu adalah yang semi konservatif, di mana setiap rantai DNA itu membentuk DNA baru sebagai pasangannya. Jadi yang ke depan ini yang akan kita bahas adalah yang metode semi konservatif, replikasi DNA semi konservatif. Saya kira sangat jelas ya anakku sekalian. Kemudian sebelum kita pada pembahasan bagaimana mekanisme replikasi DNA, tahapan-tahapannya, perlu kita kenal dulu protein atau enzim yang berperan. Karena tidak bisa terjadi replikasi DNA tanpa adanya bantuan enzim. Makanya sering saya sampaikan di awal, kemarin-kemarin juga teman-teman sering sampaikan juga bahwa ternyata enzim itu sangat berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, termasuk dalam replikasi DNA.
Pada tabel dapat kita lihat protein yang berperan. Saya juga sudah pisah antara sel prokariot dan eukariot. Yang pertama adalah enzim atau protein helikase. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah atau perannya adalah memisahkan kedua rantai DNA sehingga terbentuk garpu replikasi. Replikasi akan terbentuk ini. Itu kerja-kerja dari protein atau enzim helikase. Kemudian yang kedua adalah enzim topoisomerase, di mana pada sel prokariot itu memiliki enzim topoisomerase 2. Kalau sel eukariot itu 1 dan 2. Bedanya kalau hanya 1, kalau topoisomerase 1 itu hanya bisa memutuskan satu rantai DNA. Kalau topoisomerase 2 itu bisa memutuskan kedua-duanya baru menyambungkan kembali. Jadi fungsi utamanya ini, menjaga regangan DNA. Karena pada saat dibuka oleh enzim helikase terjadi tegangan yang tinggi. Maka enzim topoisomerase itu menjaga regangannya sehingga tetap stabil. Kemudian yang ketiga adalah protein SSBP. Apa kegunaannya? Dia menjaga agar rantai DNA yang telah dibuka oleh enzim helikase itu tidak menyatu kembali, supaya memudahkan proses terjadinya replikasi DNA. Karena DNA tadi yang sudah dibuka itu dipegang oleh SSB tadi ini, sehingga SSBP tadi tidak menyatu kembali. Kemudian selanjutnya adalah DNA primase. DNA primase ini akan mencetak RNA primer, di mana RNA primer ini itu dibutuhkan dalam mengawali proses replikasi DNA. Karena DNA itu tidak bisa langsung mencetak DNA, basa-basa DNA dari golongan DNA tanpa didahului oleh RNA primer. Karena tidak bisa langsung berikatan. Kemudian selanjutnya adalah DNA polimerase, di mana kalau pada sel prokariot ada DNA polimerase 1 dan 3. Kalau eukariot ada DNA polimerase alfa dan delta. DNA polimerase 1 itu gunanya nanti akan merombak RNA primer sehingga akan digantikan oleh DNA nanti. Adapun DNA polimerase 3 itu yang akan menyambungkan penambahan nukleotida. Ketika sudah terbentuk RNA primer, maka akan disambung oleh penambahan DNA oleh DNA polimerase. Kalau pada prokariot seperti itu. Kalau eukariot, DNA yang melaksanakan tugas-tugas 1 dan 3 itu adalah DNA polimerase alfa dan delta. Hanya namanya yang beda, fungsinya sama. Kemudian fragmen tadi, fragmen Okazaki, sebagai bagian dari pada saat terjadi replikasi DNA, sebentar nanti kita akan lihat lebih jauh seperti apa itu fragmen Okazaki. Itu terakhir akan disambungkan oleh enzim ligase, sehingga tidak ada celah di antara fragmen-fragmen, sehingga utuhlah terjadi replikasi DNA secara utuh. Seperti itu. Tahapannya nanti insya Allah akan dijelaskan lebih jauh sebentar. Anakku sekalian, secara garis besar, mekanisme replikasi DNA itu terdiri atas 6 tahapan. Yang pertama adalah dimulai pada pangkal replikasi yang disebut dengan titik ori. Titik ori dapat kita lihat titik ori. Sekedar informasi awal bahwa gambar yang ini itu adalah replikasi DNA pada sel eukariot. Kemudian yang di bawah ini itu adalah replikasi DNA pada sel prokariot. Jadi anggaplah ini contohnya adalah bakteri. Kalau ini hewan. Titik ori yang mana? Yang ini yang disebut dengan titik ori. Titik ori itu adalah di mana titik mulai terjadi dibukanya rantai DNA. Dan disitulah awal terjadinya replikasi DNA yang disebut dengan titik ori. Adapun bubble ini gelembung ya, gelembung dari rantai DNA. Menggelembung seperti itu. Kemudian tahapannya seperti ini kalau bentuk gambarnya. Terbentuklah 2 DNA.
kalau replikasi pada bakteri seperti ini. Titik orinya itu hanya satu titik. Jadi salah satu bedanya prokariot dengan eukariot. Kalau prokariot itu hanya satu titik orinya. Karena dia bundaran, bentuk bundaran, sirkuler DNA-nya. Adapun untuk sel-sel eukariot itu linear. Jadi banyak titik orinya. Artinya banyak cabang-cabang, banyak titik-titik di mana terjadi replikasi DNA. Kalau untuk prokariot hanya satu titik. Jadi dia hanya satu dimulainya. Dan terbentuk nanti dua pas. Kemudian titik ori kemudian akan terjadi pembukaan pilihan DNA. Jadi dimulai pada pangkal replikasi namanya titik ori, kemudian terjadi pembukaan pilihan DNA. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan RNA primer. Jadi RNA primer mulai, sebentar nanti lihat gambarnya, RNA primer mulai. Kemudian setelah terbentuk RNA primer akan ditambahkan nukleotida oleh enzim DNA polimerase. Kemudian terakhir nanti setelah itu akan terbentuk leading strand dan lagging strand, untai DNA yang replikasinya berjalan cepat, dan lagging strand itu rantai DNA yang replikasi DNA-nya itu berlangsung lambat. Kemudian setelah itu maka terjadilah dua DNA. Itu proses mekanisme secara umumnya. Kemudian gambar inilah tampilan pada saat DNA itu telah dibuka. Jadi coba kita perhatikan anak-anak sekalian, letak enzim helikase itu di sini. Karena enzim helikase inilah yang membuka rantai DNA ini. Kemudian setelah terbuka, maka protein SSBP tadi ini yang akan mengikat setiap untai DNA yang terbuka tadi. Sehingga rantai DNA yang terbuka tadi itu tidak menyatu lagi. Ini untuk memudahkan proses terjadinya replikasi DNA. Kemudian enzim topoisomerase itu letaknya setelah pangkal percabangan. Kalau ini disebut dengan garpu replikasi, letaknya di sini. Ini menjaga tegangan supaya DNA yang tadi yang dibuka oleh enzim helikase itu tetap stabil. Itu fungsinya topoisomerase. Kemudian ini ya, bukan RNA ini, DNA primase. DNA primase itu nanti akan mencetak enzim primase. Jadi setelah dicetak enzim primase yang terdiri atas RNA primer, ini untuk memulai terjadinya replikasi. Sebentar nanti insya Allah dijelaskan lebih jauh. Untuk memulai. Karena setiap pembelahan DNA atau replikasi DNA selalu dimulai dari RNA primer. Mengapa? Karena tidak bisa DNA langsung menyatu dengan menambahkan DNA. Tapi harus dulu ada RNA primer yang memulai. Sama seperti di sini nanti. Kan ada. Kemudian setelah ini akan disusul oleh DNA polimerase yang akan menambahkan basa-basa DNA di sini. Akan ke sini. Dan terakhir nanti inilah gambar enzim ligase yang akan menyatukan semua ini. Setelah fragmen-fragmennya itu telah diisi oleh basa nitrogen dari golongan DNA. Saya kira sebentar penjelasan lebih detailnya. Ini hanya sekedar menunjukkan saja letak-letak dari enzim tadi. Saya kira bisa di sini, sampai di sini bisa dipahami ya anakku sekalian. Sebentar insya Allah kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada sesi diskusi sebentar insya Allah. Secara tadi kan sudah saya sampaikan letak-letak enzimnya ya. Sekarang kita pada prosesnya. Jadi proses pertama enzim helikase itu akan membuka rantai DNA ini. Itu yang pertama prosesnya. Kemudian yang kedua, enzim SSBP akan mengikat
dua rantai DNA sehingga tidak bisa menyatu kembali. Ini untuk memudahkan proses terjadinya replikasi DNA. Oke. Kemudian yang ketiga, terjadi replikasi DNA pada salah satu rantai DNA. Ini yang disebut dengan leading strength, leading strength. Dari kata leader ya, pemimpin. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena dia proses replikasinya cepat. Tapi sebelumnya itu, sebelum ini di sini dicetak ke sana, terjadi replikasi di sana, terlebih dahulu dicetak RNA primer. Karena tidak bisa langsung basa DNA itu langsung berikatan dengan DNA ini. Tidak bisa, maka dicetak dulu di permulaannya sebetulnya ada di sini namanya RNA primer. Ini ada di sini. RNA primer. Siapa yang cetak RNA primer ini? Yang buat adalah primase. DNA primase yang bikin ini. Setelah dicetak di sini, maka datanglah DNA polimerase khususnya DNA polimerase 3 untuk menambahkan basa nitrogen dari golongan DNA ke sini. Maka untuk rantai leading strength ini, dia itu pergerakannya menuju pusat replikasi. Dari menuju pusat garpu replikasi ke dalam. Pergerakannya ke dalam. Dan dia dari 5 ke 3. 5 aksen ke 3 aksen. Jadi selalu begitu. Replikasi DNA itu anakku sekalian selalu dimulai dari 5 ke 3. Untuk leading strength ini dari ujung sini ke sini. Dia berlangsungnya cepat saja. Dan dia hanya satu kali RNA primer. Satu kali. Kemudian disusul oleh DNA yang ditambahkan oleh DNA polimerase 3. Jadi seperti ini. Nah, secara bersamaan pada rantai DNA yang satunya, kalau tadi ini rantai DNA 53, kemudian satunya adalah 3 ke 5, maka dicetak juga atau terjadi juga penggandaan DNA. Tapi sebelumnya sama seperti tadi, terbentuk dulu RNA primer seperti ini. Ini RNA primer yang seperti ini. Tapi bedanya apa? Kalau misalnya ini RNA primer di sini, anggap di sini RNA primer, maka kalau leading strength, kalau tadi ini leading strength menuju pusat replikasi, garpu replikasi, kalau ini menjauhi, itu bedanya, menjauhi. Dan dia melompat-lompat, dia tetap 5 ke 3. Jadi kalau anggaplah di sini 5 ke 3. 1. Kemudian melompat lagi ke sini. Ini lagi ke sini. Tetap 5 ke 3. Dari sini lagi ke sini. 5 ke 3. Jadi kalau leading strength itu satu kali. Full. Kalau ini, karena dia menjauhi garpu replikasi, maka dia melonjak-lonjak dari sini ke sini. Melonjak lagi, di sini. Sehingga praktis ada fragmen-fragmen. Artinya tidak pas menyatu, bersambung. Fragmen-fragmen inilah yang disebut dengan Okazaki. Jadi fragmen-fragmen pada bagian legging, pada bagian legging strength. Ini, pada bagian legging strength ini, inilah yang disebut, ada fragmen-fragmennya disebut dengan Okazaki. Tidak bersambung pas. Setelah itu, karena kan tidak mungkin DNA baru ada RNA primer, kan tidak mungkin. Maka langkah selanjutnya adalah RNA primer tadi, yang ini yang merah, itu kemudian dihilangkan oleh DNA polimerase. Dalam hal ini DNA polimerase 1. Ini yang akan menghilangkan ini. RNA primer. Kemudian setelah hilang, maka datang lagi DNA polimerase 3 yang akan menambahkan pada yang hilang tadi itu, menggantikannya dengan basa DNA. Walaupun demikian, tetap ada sisi-sisi atau bagian-bagian tertentu yang ada celahnya. Maka
Untuk menutupi celah ini, datanglah enzim ligase yang menutupi semua ini sehingga tidak ada celahnya. Ini juga setelah dihilangkan RNA primernya oleh DNA polimerase, digantikan lagi oleh DNA polimerase 3, menambahkan DNA. Dan celahnya semua ini itu ditutupi oleh enzim ligase. Dan semuanya, sehingga praktis anakku sekalian, tidak ada lagi celah. RNA primer telah dihapuskan oleh DNA polimerase 1, biasa juga dikatakan sebagai enzim exonuklease. Jangan sampai ada di buku-buku dikatakan enzim nuklease, itu yang menghilangkan RNA primer. Jadi praktis tidak ada celahnya karena telah ditutupi oleh enzim ligase. Seperti ini gambaran umumnya. Untuk lebih jelasnya saya ingin ulang kembali. Jadi yang pertama, setelah dibuka oleh enzim helikase, yang kedua bekerjalah enzim SSBP, menahan replika rantai DNA supaya tidak menyambung kembali. Kemudian selanjutnya pada bagian leading strand ini yang untai DNA 5 ketiga, maka terbentuklah RNA primer yang diproduksi oleh primase untuk mengawali. Kemudian datanglah DNA polimerase yang akan menambahkan sambungannya DNA sampai menuju pusat garpu replikasi. Cepat saja ini. Kemudian untuk yang rantai lagging strand yang di bawah ini, maka dia tak fragmen seperti ini. Karena dia kerjanya menjauhi pusat replikasi atau garpu replikasi. Karena seperti ini maka ada celahnya. Kemudian RNA primer itu dihilangkan oleh DNA polimerase dan diganti oleh DNA polimerase 3 menambahkan basa-basa nitrogen dari golongan DNA. Celah-celahnya ditutupi oleh enzim ligase. Dan saya ingatkan kembali bahwa fragmen-fragmennya ini karena dia berfragmen-fragmen, maka itu yang disebut dengan fragmen Okazaki. Saya kira insya Allah jelas ya. Nanti akan bisa ditanyakan sebentar kalau ada pertanyaan. Kemudian selanjutnya, dari pembahasan tadi sangat jelas, anakku sekalian, yang saya jelaskan tadi ini, titik ori yang di bagian sini. Tapi ternyata enzim helikase tidak hanya bergerak ke sini, tetapi juga bergerak ke arah yang berlawanan. Tidak hanya bergerak ke sini. Yang jelaskan tadi ini titik orinya. Oke, ini titik orinya. Jadi ini bergerak ke sini tadi. Yang baru-baru saya jelaskan, kemudian yang di sana. Ternyata ini berlangsung juga bersamaan. Artinya apa anakku sekalian? Kalau yang sini tadi, maka yang ini itu leading strand. Kalau yang di bawah itu lagging strand. Karena dia berlawanan arah, maka yang di bagian sana, yang bagian atasnya itu lagi yang lagging strand. Kemudian bagian bawahnya itu lagi yang leading strand. Itu karena perbedaan arah dari garpu replikasi. Dan ini semua replikasi ini itu berlangsung pada setiap DNA yang berada dalam sel. Sehingga akan terbentuk pas 2 DNA. Dan dari masing-masing rantai DNA itu membentuk rantai DNA baru pasangannya. Kemudian, lalu apa perbedaan mendasar antara yang dijelaskan tadi, perbedaan leading strand dan lagging strand? Yang pertama dari segi arah. Yang dari segi arah, kalau leading strand itu menuju garpu replikasi. Sudah sangat jelas tadi saya kira. Kemudian kalau lagging strand itu menjauhi garpu replikasi. Makanya melompat. Kemudian yang kedua, dari segi cara. Kalau leading strand itu continue. Satu kali saja membentuk RNA primer, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase 3. Berbeda dengan lagging strand. Karena dia bertahap dan menjauhi replikasi atau garpu replikasi, maka dia bertahap. Sepotong-sepotong. Tahapan-tahapan itu yang disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian fragmen yang dihasilkan
Kalau leading string itu hanya satu saja yang dihasilkan. Satu saja, berbeda dengan lagging string. Itu banyak fragmen-fragmennya atau bagian-bagiannya. Jadi banyak kali juga dibuat RNA primer. Kemudian dari sintesis primer, kalau leading string tadi itu hanya satu kali. Di ujung awal mengawali terjadinya replikasi DNA. Berbeda dengan lagging strain, setiap fragmennya itu selalu diawali dengan sintesis primer, RNA primer. Kemudian waktu untuk terjadinya replikasi DNA pada untai leading strain itu cepat, sementara pada lagging strain itu lambat. Saya kira ini sangat jelas perbedaan antara leading strain dan lagging strain. Untuk memahami lebih jauh bisa kita simak video replikasi DNA itu pada YouTube ini, pada link ini. Saya kira banyak juga saya lihat di YouTube bisa kita cari seperti apa replikasi DNA. Ini salah satu contohnya. Oke, saya kira waktu juga yang memisahkan kita anakku sekalian. Besar harapan kepada Bapak, Ibu guru, pendamping agar bisa mengeksplor lebih jauh ya. Karena keterbatasan waktu pada hari ini untuk pertemuan kita. Jadi kesimpulannya anakku sekalian bahwa replikasi DNA itu dibutuhkan sebelum terjadinya pembelahan sel. Kemudian yang kedua, secara umum replikasi DNA pada prokariot maupun eukariot itu sama, walaupun ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah kecepatannya, kemudian enzim yang berperanan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, rantai DNA itu ketika terbuka akan terbentuk replikasi, ada yang disebut dengan leading strain, kemudian ada yang disebut dengan lagging strain. Jadi perbedaan utamanya ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang jelasnya bahwa replikasi DNA ini itu mutlak dilakukan sebelum proses pembelahan sel itu dimulai atau dilaksanakan. Saya kira itu demikian bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian kita, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Demikian yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas.